Puji Tuhan, selamat pagi. Pada saat pagi hari ini kita kembali lagi mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut. Pada saat pagi hari ini kita mau belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersama-sama buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Keluaran 23 ayat yang ke-25 berbunyi, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini ketika kita melihat dari ayat yang sudah kita baca, di mana di sana Tuhan berjanji akan menyertai bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel, jika mereka taat dan mau mendengar perintah Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka. Ketika kita melihat di ayat yang ayat yang ke-20, di sana dikatakan bahwa sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Kita melihat di sini ada tuntunan dari malaikat Tuhan. Ketika bangsa Israel mau taat, mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka, maka Tuhan berjanji untuk menyertai mereka. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan juga berjanji akan memberkati kehidupan bangsa Israel. Seperti di ayat yang ke-25. Tapi kita tahu bersama bahwa bangsa Israel itu bisa dikatakan bangsa yang sangat-sangat keras kepala. Mereka tegar tengkuk. Mereka mau mengikuti keinginan mereka sendiri. Mereka tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Mereka melawan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Mereka menyembah kepada Allah lain. Mereka masih menyembah pada patung-patung yang mereka dirikan. Mereka masih menyembah kepada penyembahan berhala. Maka ketika kita melihat ayat yang ke-24, di sana dikatakan bahwa janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala. Mereka harus kau remukan sama sekali. Di sini ada peringatan, ada perintah yang Tuhan sampaikan, ada teguran yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Jangan mereka menyembah kepada Allah lain. Yang mereka mau itu, orang-orang bangsa Israel ini datang menyembah Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel diingatkan. Namun Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini bukan hanya bangsa Israel yang Tuhan ingatkan. Lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang Kristen, kita diingatkan Bapak Ibu. Supaya kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, karena ada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena ketika kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada janji Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita, yaitu berkat-berkat yang luar biasa yang akan Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu. Pada saat pagi hari Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, berkat apa yang Tuhan berikan, berkat apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Di ayat yang ke-25 di sana dikatakan bahwa tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Di sini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kata harus Bapak Ibu boleh garis bawahi, kata harus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu wajib. Di sini harus, wajib kita lakukan, senang atau susah, sedih atau saat kita gembira, sulit atau mudah, kita wajib untuk melakukannya, untuk mengikuti, untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Ada janji yang Tuhan sudah mau berikan kepada kita Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Pastinya yang namanya kita masih hidup di dunia ini, kita masih memerlukan yang namanya makanan, minuman, pakaian dan sebagainya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, percayalah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh percaya, kita mencari Tuhan, maka ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada kita. Seperti dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat
33 di sana dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini ada janji Tuhan lagi Bapak Ibu dalam kitab Matius ini. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, kita mencari dulu Tuhan kita, maka semuanya berkat-berkat itu akan mengikuti kita. Berkat-berkat itu akan datang kepada kita. Segala sesuatu kebutuhan kita, apapun yang kita perlukan, yang kita gumuli, Tuhan yang akan mencukupkan. Karena ada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bukan hanya berkat, itu saja yang Tuhan berikan, yang Tuhan katakan. Bahkan Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita Bapak Ibu. Ada jaminan loh yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan benar-benar akan genapi hal itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Karena hal ini saya pribadi juga mengalaminya. Ketika sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ada sesuatu hal yang mungkin secara manusia kita pikir itu tidak akan kita dapatkan. Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Pada saat pagi hari ini, mari kita koreksi diri kita. Kita koreksi hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita tidak datang beribadah, tidak datang kepada Tuhan. Banyak hal yang membuat kita lupa datang kepada Tuhan. Mungkin dengan keadaan-keadaan hari-hari ini, kita mengalami sakit, kita banyak hal-hal yang kita pikirkan, kebutuhan sehari-hari mungkin tidak tercukupi. Mungkin itu salah satu hal yang membuat kita terhalang untuk datang kepada Tuhan. Namun firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita Bapak Ibu. Supaya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena di balik kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan pasti genapi dalam kehidupan kita. Karena ini janji Tuhan kepada bangsa Israel. Begitu juga Tuhan pasti akan genapi dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Seperti dalam kitab Yosua, dikatakan Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, di sana dikatakan bahwa tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini ungkapan Yosua bahwa dikatakan tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Salah satu pilihan yang sangat tepat Bapak Ibu ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sebagai orang percaya kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari pada saat pagi hari ini berapa banyak di antara kita yang tidak pernah datang beribadah lagi. Kita koreksi hidup kita koreksi diri kita. Mari kita berikan waktu kita untuk datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 di sana dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Di sini dikatakan jangan kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan pada saat pagi hari ini ada manfaat dari ibadah. Ada berkat yang Tuhan janjikan. Bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk besok, tapi untuk selama-lamanya. Janji Tuhan, berkat Tuhan akan mengikuti kita ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya boleh memberkati Bapak Ibu yang mendengarkannya. Immanuel, Allah beserta dengan kita.